Hai anak bioskop. Kita dari cast film Kitab Si Jin dan Ilin. Aku Nita Siregar berperan sebagai Yuli. Aku Dinda Kanya Dewi berperan sebagai Laras. Aku Sultana Monangan berperan sebagai Dean. Gak sabar sih pastinya sih. Deg-degan banget Iya, jujur. iya. Jujur kita belum nonton sih sampai detik Iya, ini. detik ini. Dan aku tuh benar sangat menantikan nanti respon penonton tuh kalian akan ada di tim mana gitu. Benar. Dia seneng. Anak saya emang gitu, biasanya dia pakai bahasa kalbu. Apa? Enak. Kamu mau menceritakan apa? Oh enggak. Yuli? Ya, Oh, Yuli. Yuli. Kitab Si Jin dan Ilin ini, jadi Kitab Si Jin dan Ilin ini tuh artinya sendiri adalah Kitab Si Jin itu kitab yang mencatatkan perbuatan buruk. Kitab Si Jin dan Ilin ini kitab yang mencatatkan perbuatan baik. Jadi film ini memang bercerita tentang seorang jadi Yuli ini berangkatnya dari kita tuh keluarga sebenarnya. Tapi Yuli ini selalu diperlakukan tidak adil, banyak banget ketidakadilan yang terjadi di hidupnya dia. Dan sakit hati yang dia pendam selama bertahun-tahun itu membuat dia mengambil keputusan untuk mencari keadilan untuk dirinya sendiri dengan menyakiti keluarganya sendiri dengan santet gitu. Nah, apakah berhasil dia membalaskan dendamnya, nanti harus nonton di film akan tayang 17 Juli 2025. Gitu. Oke, kalau aku di sini berperan sebagai Laras. Jadi Laras itu adalah kakak dari Yuli. Orangnya dominan banget, lumayan abusive, nggak lumayan sih, abusive banget. Dan dia contoh anak yang dibesarkan dengan dendam dan kebencian gitu loh. Jadi kira-kira begitulah si Laras itu di film Kitab Si Jin dan Ilin gitu. Kalau Yuli, dia itu tadinya anak yang sangat sayang sama orang tua, sangat baik, tulus gitu. Sampai akhirnya dia berubah dari korban menjadi pelaku. Kalau Dean ini anak kedua dari Laras dan Parudi. Dan ini karakternya jahil, manja sih sebenarnya, manja, dan dia pengen ngasih tahu kalau ke keluarganya kalau dia tuh bisa ngobrol sama arwah yang udah meninggal. Agak klinik ya. Iya. Dari Ibu Laras sih. Dikasih nggak? Aku kasih. Tantangannya di sini yang pasti lumayan menguras emosi ya, karena kan kalau di kehidupan nyata aja lebih gampang jadi orang baik ya daripada jadi orang jahat, ya kan? Nah di sini tuh Laras lumayan itu, jadi kayak tantangan tersendirinya selain mungkin kalau anak bioskop tahu gitu, maksudnya kalau di film horor kan pasti sangat teknikal dan juga menguras fisik ya gitu selama syuting tuh. Tapi di sini tuh apa ya, untuk menyerap energi negatif agar bisa melontarkan itu ke layar atau ke penonton tuh agak lumayan melelahkan sih gitu ya, lumayan melelahkan. Jadi orang jahat tuh melelahkan sih ternyata. Iya. Walaupun ya aku berpengalaman cuman iya, aku berpengalaman menjadi orang jahat, cuman entah kenapa di syuting di Kitab Si Jin dan Ilin ini agak lumayan lebih double gitu apa mungkin karena film kali ya, jadi lebih intens gitu karena ya, jadi itu sih yang aku rasain. Pokoknya setiap kali syuting tuh kayak benar-benar gitu. Tapi senang gitu, maksudnya capeknya bukan capek yang kayak aku nggak mau lagi, bukannya gitu kayak capek, tapi puas gitu. Aku sedikit banyak sama, karena kan kita sama-sama ya sebenarnya karakternya ya. Jadi orang jahat beneran sih gitu. Iya nggak sih? Capek gitu, kayak nggak bisa dijelaskan kayak capek kita habis action gitu ya. Iya, iya, Tapi iya. secara emosional tuh juga capek gitu. Dan si Yuli ini kan menurut saya lumayan sangat signifikan gitu perubahannya, itu sangat challenging sih buat aku. Apa challenge? Oh ya, tantangannya paling karena mungkin karakter Dean ini
jauh berbeda dari karakter asli aku. Gimana cara jadi Dan yang usil, percaya sama hal-hal mistis kayak gitu, dan yang manja gitu. Itu sih paling, iya. Enggak dong. Wih. Wih, Sultan kan ini abang cool. Abang cool. Abang-abangan. Gacor. Abang cool gacor, ya nggak? Jadi emang dia terlihat usahanya ya, kamu ya. Walaupun Cool biasanya diem kan dia. Modenya mute. Oh, iya. Mute. Mungkin kalau menurut aku karena Yuli tuh sangat sedikit gitu loh circle-nya Kak Iya, ya. iya. Jadi dia tuh nggak terbuka pikirannya. Mungkin kalau orang zaman sekarang mungkin udah bisa ya nggak akan lakuin apa nih Yuli lakuin sih Iya, ya, iya, akan iya. lebih terbuka. Tapi mungkin kalau aku benar-benar posisinya di titik Yuli gitu ya, yang circle sekecil itu, terus hidupnya sepahit itu, bisa jadi akan melakukan hal yang sama sih. Apalagi keimanannya juga tipis Iya, ya. benar. Kayak nggak ada pilihan dia tuh untuk memperjuangkan keadilan dengan cara itu. Aku kabur sih. Hmm. Dari awal kayaknya aku udah cabut aja kayak menyebalkan keluarga ini, nggak penting, aku pergi gitu. Aku pergi ya, terus aku pergi terus ya udah habis itu aku buat thread. Aku udah menahan diri, makasih ya Kak. Iya, buat thread pakai anonim. Biar keluarganya dibully. Pakai sanksi sosial aja udah lah kayak aku bingung gitu kalau misalnya aku nggak kenal dukun ya gitu ya. Oh pergi sana. Buat thread. Tapi tahun itu udah ada belum sih Kak? Apa? Udah ada ya? Nggak ada. Tahun itu Kan belum ada, kasihan tahun itu Yuli. nggak ada. Iya, tahun itu Yuli belum tahu. Tahun Tahun itu Pilih. belum smart belum ya, gitu tadi ya. belum ada ini, belum ada pasukan netizen yang bisa membantu, iya, betul, gitu. Kalau Sultan gimana? Masih kecil kan kalau ada Sama sih kabur, ngepang sih Bang. Waduh, Ngepang ya. yang gacor, Ngepang aja. Pak gitu. Ajarin aku. iya kan, tampang ya. iya kan, Mending ngepangnya daripada nyantet orang. iya kan, ih gila, Lucu banget. ya Allah ngepang, Tenang-tenang itu kayak. live gitu kan, ya bodo amat gitu. Ya, buat Dean. Kalau dibilangin orang tua tuh nurut. Lebih rajin juga. Jangan suka ngebentak-bentak bibi kamu. Udah sih itu sih. Iya. Yuli, coba Yuli. Kalau Yuli, Yul istighfar banyak-banyak Yul gitu loh. Keimanan juga harus dipupuk. Mungkin kalau Yuli lebih dekat dengan Tuhan nggak akan itu caranya gitu ya. Dan perbanyak bersosialisasi Yul biar pola pikirnya biar lebih luas. Kalau buat Laras mungkin kenalan lah sama tetangga-tetangga sekitar gitu, jangan kerja mulu, ikut kajian sama ibu-ibu, bisa ikut senam bareng, aerobik bareng, terus banyak-banyak nonton TV gitu loh, atau enggak dengerin K-pop deh. Biar jadi nggak tantrum terus Nggak Laras tantrum tuh terus. gitu loh. Iya kan, gitu. Jadi ya itu buat Laras. Pesan paling kuat menurut aku bisa lihat dari karakter Yuli, kalau bisa jangan pernah menyakiti perasaan orang lain, karena kalau orang tuh udah sakit hati, kita nggak akan pernah tahu jalan apa yang akan dia ambil untuk membalaskan sakit hatinya itu. Jadi baik-baik aja sih ya. Kalau aku dari film ini, hidup itu pilihan. Kita bebas memilih, tapi setiap pilihan itu selalu ada resikonya masing-masing. Kalau dari aku, film Kitab Sejen dan Ilin ini pesan yang disampaikan kuat, dan kalian anak bioskop akan dibawa untuk seperti naik wahana, naik turun Betul. emosinya karena dramanya juga kuat, sadisnya apalagi, dan juga horornya juga
sangat menegangkan, pastinya akan merasakan experience baru menonton film horor. Iya, pokoknya seru banget nonton film Kitab Siji dan Ilin karena bisa merasakan banyak sekali rasa. Ya, anak bioskop jangan lupa untuk menyaksikan Film Kitab Si Jin dan Ilin yang akan mulai tayang tanggal 17 Juli 2025 di Cinepolis Cinema.